Krishnamurti siapa sih? Krishnamurti datang. Krishnamurti waktu itu dia kirim Pak Krishnamurti masuk ke sel tersebut. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kita udah lama banget kagak ketemu ya temen-temen. Udah ngerasa lama banget ya. Tapi gak apa-apa, kali ini gue ketemu lagi dengan kalian. Nah, buat temen-temen nih yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan bantu gue juga nih dengan klik like, komen, dan share-nya ya teman-teman. Nah, di sini channel ini kita bakal banyak ngebahas kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending ya. Dan sekarang kasus yang lagi rame banget adalah tetap Jessica ya. Udah berapa lama kayaknya tetap Jessica ini kasusnya masih hangat-hangat terus ya. Kenapa? Apakah menarik bener? Karena dari jaksa juga belum ada ini ya, di up-upnya klarifikasi ya. Oke, tentunya kita bakal ngebahas kasus-kasus tersebut ya secara objektif dari berbagai sudut pandang kalian. Ya, jadi kali ini gue pengen ngenalin ke kalian siapa sih itu sosok Krishnamurti ya. Pasti kalian pada penasaran nih. Bang, siapa sih Krishnamurti? Krishnamurti, yaitu dulunya dia itu sedikit gue sepil lah. Dulunya dia itu adalah atasan Sambo ya. Sambo itu dulu bawahannya. Terus tiba-tiba Sambo melejit lah ke atas, jadi Krishnamurti yang di bawah. Oke, kita coba bahas Krishnamurti. Let's go. Gue kasih tau dulu ke kalian. Jadi di sini, kenapa gue pengen ngebahas Krishnamurti? Jadi dari ayahnya Mirna sendiri itu bilang kayak gini nih, yang membuat gue makin penasaran. Siapa sih itu sosok Krishnamurti? Menarik kan? Oke, kita dengerin ya. Saya nih paling tahu siapa Sambo, siapa Krishnamurti, siapa si Hendro Sukmono. Ada matahari. Di langit ada matahari. Nah, di video ini dia bilang, potongan video ini, saya tuh paling tahu Krishnamurti. Harus coba tanyakan. Yang paling tahu, itu berarti teman dekatnya berarti ya. Bisa saja itu orang yang kenal akrab, kalau orang yang tahu. Menarik kan? Siapa sosok Krishnamurti? Oke, kita bakal ngelihat dari sisi Otto Hasibuan tentang Krishnamurti. Kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan? Kenapa? Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan. Pertama kita lihat waktu Jessica meninggal, kemudian dia diperiksa oleh Dokter Jaya, di embalment, artinya dikasih formalin. Sampai 3 hari kemudian dia sudah masuk peti mayat. Dia sudah mau dikuburkan. Dan kalau dia dikuburkan pada waktu itu sudah selesai persoalan, nggak ada kasus. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua dunia hukum harus mengetahui. Ini kuncinya. Kita nonton di Netflix. Ketika ini mau dikuburkan, Krishnamurti datang. Krishnamurti waktu itu dia kirim Ya, dia direktur kriminal umum di Mabes Polri, di Polda. Dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna, Edi, katanya, itu kita lihat di Netflix, anakmu diracuni. Kata Krishnamurti. Kata anakmu diracuni. Oh, sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah. Tidak menganggap anaknya diracuni. Kata-katanya anakmu diracuni. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal mendahului semua peristiwa, dia mengatakan anakmu diracuni. Oleh karena itu, katanya, kalau kau tidak otopsi, maka kami polisi tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga no otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kriminal. Itu kata Krishnamurti. Krishnamurti di sini ya teman-teman. Jadi ini kita bisa lihat itu berperan penting di situ. Ketika kasus ini nggak ada Krishnamurti, itu udah selesai. Dan Pak Edi juga nggak mempermasalahkan kenapa Mirna meninggal. Ya mungkin karena penyakit ataupun karena bahkan Pak Edi sendiri tuh nggak tahu ya Krishnamurti kenapa ada penyakit atau tidak. Dia udah setuju aja gitu ya mau dikuburkan. Tapi sosok Krishnamurti ini muncul yang menyebabkan kasus ini makin berkepanjangan. Tapi nanti kita bakal lihat klarifikasi dia tentang kasus ini. Oke, dengerin lagi lanjut sedikit. Inilah yang menjadi sumber masalah dari kasus ini. Kalau tidak ada kata-kata ini, dia udah dikubur. Karena saya katakan, saya mengherankan kenapa dia langsung berkesimpulan
ini diracuni. Nah, ini mulanya. Nah, setelah dia berkata seperti itu, akhirnya Salihin mengatakan, ya udah kalau begitu otopsi. Dia setuju di otopsi. Akhirnya dibongkar, lagi dibawa ke rumah sakit. Si Mirna. Apa yang terjadi? Di persidangan, dokter Selamat, Nggak ada kami otopsi. tanya, itu dokter ahli daripada yang diajukan oleh jaksa. Apa yang saudara lakukan? Saya bilang, apakah saudara melakukan otopsi terhadap mayat Mirna? Enggak. Dia bilang tidak. Benar. Loh, dari mana saudara tahu? Jadi apa yang saudara lakukan? Saya tidak melakukan otopsi, tapi hanya mengambil sampel dari tubuh Mirna. Hanya sampel. Jadi sebagian sampel diambil, ada di lambung, ada di hati, dan sebagainya. Saya tanya, kenapa Anda tidak melakukan otopsi? Itu permintaan polisi. Permintaan polisi ya pada Krisnamurti sendiri, tetapi kok tidak diotopsi. Bahkan Krisnamurti bilang, no otopsi, no crime. Pada waktu itu dokter Jaja tidak otopsi. Dia cuma ambil sampel, apakah itu racun apa bukan gitu ya. Polisi yang minta sampel aja. Katanya dia, permintaan polisi. Tetapi di dalam berkas perkara kami, ada surat, di sini ada tunjukkan nanti, ada surat dari Polsek Tanah Abang mengajukan permohonan kepada rumah sakit untuk otopsi. Otopsi. Karena aneh ini. Aneh. Ini ada surat mengatakan supaya diotopsi. Si Selamat mengatakan itu permintaan polisi, tidak diotopsi. Itu di dalam sidang. Polisi nggak ngebolehin otopsi. Sehingga saya ingin menganalisa surat ini sebenarnya sampai nggak kepada si Selamat. Ya bisa sampai, tapi dari Satu- Polda bilang jangan diotopsi. Saya tidak tahu itu yang terjadi. Oh, jadi munculin statement ini dan Otto Hasibuan, kok Otto Hasibuan ya? Ya, Otto Hasibuan itu dia bilang dia nggak mau nyimpulin hal kayak gitu karena dia adalah sosok pengacara. Tapi dia disimpulkan sama bapak ini bisa aja suratnya itu sampai, tetapi polisi tidak ngizinin untuk melakukan otopsi. Kok aneh ya? Terus Sama sekali ini sebenarnya nggak pernah dikirim, tapi itu lakukan. Oh, bisa Tapi itulah. Jadi ada dua fakta. Jadi siapa di antara yang dua ini yang berbohong kan? Pasti ada yang berbohong dong salah satu. Ya tapi pasti tidak diotopsi. Pasti karena diotopsi. Dokternya Iya. bilang tidak diotopsi. Tidak diotopsi. Maksud saya berbohong tentang keadaan fakta surat menyurat ini. Oke. Tapi faktanya dia tidak diotopsi. Oke? Nah, siapa yang berbohong? Dokter Jaja itu nggak berani ngambil tindakan. Ketika dia tidak diperintahkan buat otopsi, ya dia nggak berani buat melakukan otopsi. Tapi nanti di sini kita bisa lihat ya, klarifikasi dari Krisnamurti biar lebih jelasnya. Ini kan dari sudut pandang pengacaranya, Jessica Wongso ya. Oke, coba kita masuk komen-komennya sedikit. Ini pasti banyak banget nih perseteruan yang perdebatan yang bakal asik buat kita bacain. Oke, dari Milan Story. Woi, Krisnamurti. Itu karena Krisnamurti bisa naik jabatan kalau dapat kasus. Ya, betul banget. Apalagi kasus ini besar banget ya. Terus apalagi Krisnamurti dan Pak Tito ketar-ketir. Krisnamurti mumet sekarang. Oke, sekarang banyak ya yang nyalahin Krisnamurti. Oke, coba kita lihat dari sudut pandangnya Krisnamurti. Video reaksi Irjen Pol Krisnamurti saat keluarga Jessica meminta otopsi ulang Mirna 7 tahun yang lalu. Oke. Di sini berarti keluarga Jessica yang di penjara itu dia minta ulang guys. Karena emang kagak ada otopsi ya, ataupun kagak percaya dengan hasil otopsi itu. Jadi keluarga Jessica itu minta diulang. Apa tanggapan dari Krisnamurti? Kita lihat jejak digitalnya. Seperti apa? Pak, keluarga katanya minta otopsi ulang Pak di RCM. Iya. Keluarga Jessica. Keluarga Jessica minta otopsi ulang biar Emangnya dia siapa? Minta otopsi ulang. Kenapa takut? dia katanya hasilnya nggak akurat Pak, Tapi lapor nggak valid. ke media. Media barusan Pak. Media Pak Jadi barusan. mereka menyebut zat cyanida itu sudah ada di dalam tubuh mayat 3 jam setelah mati, 3 hari. Dia takut dites kapan? Oke, itu pertanyaan wartawan yang menurut gue cukup bagus buat dipertanyakan. Kita bisa lihat Krisnamurti di situ jawabnya nggak bijak gitu ya, malah kayak melenceng-melenceng. Apa? Dia takut gitu. Harusnya nggak menantang, tapi dia menantang ya. Oke, agak aneh. Ini satu video yang gue temuin. Oke, video yang kedua. Semalam kami tetapkan tersangka. Ya. Kami gelar perkara dari hasil konsultasi kami dengan Kejatim. Kemudian kami bawa pulang gelar pembunuhan beberapa alat bukti. Kita diskusi dengan para ahli yang kami periksa.
tetapkan tersangka. Lanjut kami ada informasi bahwa yang bersangkutan tidak ada di rumah. Rumahnya gelap dan sebagainya. Jadi kami putuskan dilakukan penangkapan dan kami cari, dan baru tadi pagi jam 7 kami dapat di Neo Hotel di Mangga 2 Square. Yang bersangkutan kami tangkap. So far pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan kooperatif dan sekarang ada di kantor, kami mau periksa. Jadi saya sementara belum ada keterangan lain. Cukup ya. Nggak bisa bicara motif. Oh, baru tadi pagi tangkap. Kamu aja nyidik. Enggak. Nanti gelar perkara. Semua gelar perkara. Yang disampaikan Kapolda itu normatif teorinya, bahwa dalam melakukan penangkapan minimal 1 alat bukti itu sudah bisa dipenuhi. Ya, itu yang dimaksud Bapak Kapolda. Normanya begitu, aturannya begitu. Pertanyaannya Pak, bagaimana dengan alat bukti kami? Kami kan sudah uji. Menurut kami, ya alat bukti yang kami miliki cukup saat ini. Nah, tambah lagi dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan nanti kita lihat dari semalam. Apa alat buktinya itu apa ya? Gue nggak tahu ya. Ada video emang kalau menampilkan sebuah alat bukti. Kira-kira apa guys? Kayaknya kagak ada alat buktinya. Apa alat buktinya? CCTV. CCTV kan kita tidak bisa melihat. Jessica naroin cyanida. Terus barang bukti apa? Bubuk cyanida. Kan kita nggak tahu itu, nggak ada bubuknya bahkan. Dia tapi dibilang di situ harus ada 1 minimal barang bukti. Sedangkan Hotman Paris bilang harus ada 2 barang bukti. Kalian ingat ya? Oke, minimal 1 ya. Oke, next kita coba cari lagi video yang lainnya ya. Nah lo, akhirnya Krisnamurti akui memang tidak mengotopsi jenazah Mirna, tapi itu karena keinginan orang tua korban. Lah, tadi, oke, coba kita dengerin dulu ya. Permasalahannya adalah orang tua dan keluarga korban selama ini tidak mau diotopsi. Kalau kematian ini tidak wajar dan tidak ada otopsi, maka polisi tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Maka saya hari ini bicara dengan orang tua dan keluarga besar, meyakinkan kepada mereka untuk dilakukan otopsi. Ya, kalau tidak mau otopsi, saya sampaikan tadi, mereka membuat pernyataan dan dengan pernyataan tidak mau otopsi, maka case kami close, tidak perlu ada lagi penyelidikan. Dan akhirnya mereka setuju. Jadi malam ini dari sini jenazah akan dibawa ke Kramat Jati dengan konsultasi Kabid Dokes Dr. Musyabat atau Musyabat ada tadi ya dijelaskan tentang proses otopsi. Malam ini dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi dan selesai dilakukan otopsi akan dikembalikan ke Darmais dan besok sudah bisa dimakamkan. Oke, gue bingung dengan judul yang pertama sama videonya. Oke, gue kestak ya. Oke, coba kita masuk ke komen. Akun Krisnamurti di private. Oi, kalau nggak diotopsi kok bisa nyimpulkan dia mati diracunin cyanida? Nggak kaleng-kaleng, great have. Periksa Krisnamurti, dapat bagian berapa? Terus kenapa Pak Hakim memvonis Jessica 20 tahun? Kayaknya yang gue denger ya tadi Krisnamurti ngejelasin deh ya. Kayak ketika nggak mau ngatopsi, ini tidak bisa jadiin kasus gitu. Itu cuma menyampaikan ke Ayah Mirna. Oke, coba sih sekali lagi lah, gue kayak nggak paham banget. Sekali lagi deh. Permasalahannya adalah orang tua dan keluarga korban selama ini tidak mau diotopsi. Kalau kematian ini tidak wajar dan tidak ada otopsi, maka polisi tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Oh, itu kan cuma nyampein nggak sih? Kayak Krisnamurti itu cuma nyampein buat ke Pak Edi atau orang tuanya Mirna, kalau ini nggak dilakukan otopsi, maka kita tidak bisa melakukan penyelidikan. Kayaknya dia ngomong kayak gitu deh. Bukan nggak ada melakukan otopsi deh. Kayaknya ini terpotong aja deh videonya. Oke, coba ya. Sorry kalau misalnya pendapat gue salah, karena yang gue tangkap sih kayak gitu. Tapi dengan judul yang dideskripsikan tuh beda gitu. Oke, next. Bill menahan nangis. Jessica mengaku di hadapan jaksa dan hukum kalau dia dipaksa Krisnamurti. Dia dipaksa mengaku bahwa dia meracunin Mirna. Bener-bener biadab hukum Indonesia. Oke. Dia dipaksa. Oke, di sini kayaknya Jessica ngaku deh kalau dia dipaksa. Oke, kita dengerin ya. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut. Yang masuk ke sel? Namanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia tikus. bilang
saya mau ngomong gitu kan, ya udah saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka, di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Meja Lalu piket. dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, Ngobrol berdua. saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang, Bagaimana? saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun. Sombong. Gue takut sih ngomongnya, tapi ini menurut gue ya, ini sombong banget gak sih? Ya emang tugasnya polisi kan harus turun ke bawah gitu ya, mencari informasi. Kok dia nggak mau gitu, malah menjatuhkan harga diri. Terus kenapa Jessica dia menjatuhkan harga diri? Seperti apa Jessica? Bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Murti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi Dia aja bingung cara nangkepnya kayak gimana. Gak ada barang bukti. Terus saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. dan dia cuma bermodal yakin, bener ya kata Pak Oto, bermodal yakin gitu, keyakinan. Nih, saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Mempertaruhkan jabatan berarti kalau Oke, dari kata mempertaruhkan jabatan, di sini kita bisa menyimpulkan teman-teman. Berarti ketika kasus ini nggak ada pelaku ataupun tidak terselesaikan, jabatan dia apakah akan turun ya? Atau akan stuck di situ aja? Karena dia nanganin kasus nggak sampai selesai. Gue nggak tahu dari sistem kepolisian ya. Yang gue tahu dari sistem kepolisian, cuma kalau ketika polisi itu nyelesain sebuah kasus, maka dia bisa naik jabatan ya, naik pangkat ya. Kayak sebuah game, ketika kalian bisa menyelesaikan sebuah permainan, maka kalian bakal naik level gitu. Terus Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. anjir. Bahasa Inggris Bahasa ya? Inggris kan. Terus Bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan. Lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya. Gue takut teman-teman. Baru ini. Itu kan. Saya diam aja dengerin dia, Pak. Terus udah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya akan nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara. Oh, pantesan kepolisian gak ada yang takut ya dengan hukum di Indonesia ya. Bisa dipotong-potong ya, seperti Sambo. Yang pertamanya hukuman mati dipotong jadi hukuman seumur hidup dipotong lagi jadi hukuman apa lagi dah gua nggak tahu lagi ya. Ternyata bisa dipotong-potong ya. Ketika lu udah tahu dasar hukumnya, nggak perlu takut sama hukum itu. Semua itu bisa dinegosiasi ataupun diskon. Anjay. Terus Kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya. Dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi, dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung, Pak, ini orang ini maksudnya apa? oh, jelas ya, dipaksa gitu ya buat mengaku dengan iming-iming gitu. Iming-iming hukumnya cuma 7 tahun gitu, bahkan dia yang nggak terbukti aja 20 tahun ya. Tapi bener sih, sekarang dia udah 7 tahun di penjara gitu, dan kasus ini ke-up lagi gitu. Pas banget ya. Nah, ini yang gue dapet. Oke, gue masih coba menggali lagi ya tentang klarifikasinya. Ini baru-baru ini tanggapan Krisnamurti sendiri ya. Ini baru-baru ini ya ditanggepin sama dia, karena video ini viral lagi, akhirnya ditanggap sama dia. Oke, tanggapan Pak Krisna beberapa detik yang lalu. Gimana menurut kalian? Jawab Pak Krisnamurti.
Jelas di sidang ada otopsi. Jelas di sidang terbukti 40 kali terbukti untuk terlihat nyata bahwa semua prosedur tidak perlu ada penjelasan apapun atas sistem peradilan pidana yang fair. Tidak boleh kalah hanya karena opini orang yang punya kepentingan. Terima kasih hujatannya. Semua tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Resiko polisi selalu ada. Oke, jadi dia nanggapin jelas di sini udah ada otopsi. Jadi dia menanggapin kalau bahwa si Mirna itu udah diotopsi sama dia. Ini kalau nggak salah klarifikasi yang baru. Oke, next. Coba cari lagi. Oke, ini diposting di Instagram dia ya. Dia sempat buat video yang dimana diposting di caption dia kayak gini tulisannya. Video tanggal 9 Januari 2016. Siapa bilang tidak ada otopsi? Hasil otopsi disebutkan fair dan selanjutnya dibuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi bahwa pihak sama penghadirnya ahli forensik tandingan itu adalah sah-sah saja, dan yang banyak bicara di media bukanlah dokter yang melakukan pembedahan. Upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Tidak berarti pengacara bisa secara bebas mendelegasi kinerja para penegak hukum di penyidik JPU, hakim-hakim agung, dan seterusnya yang mengatakan tidak ada otopsi. Pengacara adalah orang hebat, orang pintar, namun kalau arena sistem peradilan pidana Anda belum mampu sepenuhnya bisa menang sesuai harapan, jangan gunakan area lain. Tujuannya untuk menjaga kredibilitas Anda sebagai pengacara. Penyidik JPU, hakim termasuk pengacara yang berperkara adalah tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan, makanya kami diam. Tapi omongan Anda di berbagai media banyak mengandung kebohongan yang menghasut pikiran publik. Tolong Anda proporsional menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan etika yang pantas. Kami hanya menegakkan hukum murni negara, bukan apa guys. Kita lihat videonya. Jasad Mirna disebut tidak diotopsi Krisnamurti. Sebelumnya Otto Hasibuan mengatakan jika jasad Mirna tidak diotopsi. Oke, benar kata Otto ya, tidak diotopsi. Namun hal tersebut dibantah oleh ayahnya Mirna yang disebut anaknya sudah diotopsi. Nah, jadi otopsi itu dilakukan sesuai dengan aturan. Menurut Pak Musyafak, kita akan ambil dulu sampel yang dia dalam dulu. Kalau udah ketemu sesuatu, baru selesai. Saya nggak bedah anakmu, Ed. Tapi kalau nggak ketemu, sorry, mesti dibedah semua sampai ke kepala. Untuk menjaga kredibilitas dia memang belum bisa menang dalam sistem peradilan pidana. Oke, jadi sayangnya unggahan tersebut kini sudah dihapus oleh Krisnamurti. Oke, jadi unggahan tersebut dihapus ya, mungkin karena ini ya banyak pro kontranya lah ya, kayak mungkin takut gitu ya. Otto Hasibuan tuh ngebahas ini terus gitu, membuat opini publik gitu. Dan intinya Krisnamurti nggak setuju dengan apa yang disampaikan Otto Hasibuan, tidak masuk ke podcast ke media. Dan ini mungkin salah satu alasan Krisnamurti tidak mau muncul di podcast ya, padahal jaksa aja mau muncul gitu. Nah, dia yang nanganin kasus besar ini dan dia adalah kepalanya nggak mau datang ke podcast. Kan kayak kalau emang dia punya opini sendiri muncul gitu ya. Dan itu setahu gua yang nggak diotopsi bukannya Otto Hasibuan yang bilang. Yang bilang tuh kan dokter Jaja gitu ya, dokter Jaya ya yang bilang. Dokter forensiknya sendiri yang bilang ya. Gue bingung, gue pusing. Dan kita coba lihat lah ya, masuk aja ke Instagram Krisnamurti. Kita apakah melihat keanehan gitu. Nah, di sini dari Krisnamurti dan dia di sini kita bisa lihat, jumlah pengikutnya hampir 1 juta pengikut, guys. Berarti emang cukup terkenal ya Krisnamurti ini. Oke. Dan emang banyak fansnya, gue akui. Dan ini gue takut ya ngebahas Krisnamurti karena fansnya 1 juta gitu ya. Ya banyak juga yang ngebela dia ya. Dan dia juga dulu sempat terlibat dengan Sambo, tetapi dia nggak masuk ke dalam kasusnya Sambo gitu, cuma sebagai teman. Nah, kita bisa lihat dia memposting banyak video ya, pada umumnya sebagai polisi lah ya. Gitu sih. Ini Instagramnya tapi nggak di private lagi ya. Dan postingan yang kita cari tadi harusnya udah dihapus sih. Nah, ini adalah
tentang Krisnamurti yang gue dapetin jejak digitalnya. Nah jadi gue nggak mau komen banyak karena ini bisa beresiko juga kalau gue misalnya salah ngomong. Dan kalau gue misalnya salah ngomong ya mohon dimaafkan ya guys ya. Dan gue di sini Fadli undur diri dulu. Kalau ada salah kata mau dimaafkan. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.